Pernah lihat nggak sih, ada tim yang kerjanya tuh rapi banget, mulus. Di sisi lain ada sekelompok orang yang kelihatannya kacau balau. Apa ya rahasianya? Nah, hari ini kita bakal bongkar mesin di baliknya, yaitu manajemen dan organisasi. Kita akan ubah teori yang kelihatannya ribet, jadi semacam kacamata baru buat ngelihat dunia kerja. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Apa sih bedanya tim juara sama segerombolan orang yang kebetulan aja pakai seragam yang sama? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat, ada di satu kata kunci yang powerful, manajemen. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa sih manajemen itu? Terus kita naikin piramidanya, kita bedah kerjaan manajer itu ngapain aja, lihat gimana informasi ngalir, dan yang paling seru, kita bakal lihat berbagai cetak biru organisasi dan gimana itu semua jalan di dunia nyata. Siap ya? Oke, bagian pertama, kita mulai dari fondasinya dulu. Waktu kita ngomongin manajemen, sebetulnya apa sih yang kita maksud? Definisi ini tuh kayak DNA-nya manajemen. Coba perhatiin 4 pilarnya. Ada proses yang terstruktur, ada tujuan yang jelas, ada pelaksanaan atau aksi nyata, dan yang paling penting ada pengawasan buat mastiin semua tetap di jalurnya. Simple tapi dalam banget. Nah, kalau definisi yang tadi itu kerangkanya, yang dari Manulang ini ngasih kita dagingnya. Manajemen itu bukan cuma ilmu pasti, tapi juga ada seninya. Dan seninya itu ada di 5 alat ini. Merencanakan, mengorganisir, menempatkan orang yang pas, mengarahkan, dan mengawasi. Inilah bisa dibilang toolkit harian seorang manajer. Oke, kita udah tahu apa itu manajemen. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngerjain? Jawaban paling gampangnya bisa kita lihat dalam bentuk sebuah piramida. Coba kita lihat piramida ini. Kelihatan kan? Ada 3 level yang jelas banget. Di paling atas, di puncak, itu para direktur. Mereka mikirin gambaran besarnya. Kita mau kemana nih 10 tahun lagi? Turun ke tengah, ada kepala divisi. Mereka nerjemahin mimpi besar tadi jadi rencana yang lebih konkret. Terus, di paling bawah, ada para supervisor. Mereka lah yang mastiin kerjaan sehari-hari beres dan benar. Jadi, fokusnya benar-benar beda di tiap tingkatan. Oke, kita tahu ada tingkatan-tingkatan manajer. Tapi, apa sih yang mereka lakuin dari pagi sampai sore? Yuk kita bedah fungsi dan peran-peran mereka. Ingat toolkit yang tadi? Nah, ini dia isinya. Ini bukan sekedar daftar tugas loh, tapi sebuah siklus yang muter terus. Tiap manajer, entah itu di puncak atau di bawah, pasti selalu ngelakuin kelima hal ini. Ngerencanain, ngatur timnya, nempatin orang, ngasih arahan, dan ngawasin. Nanti dari hasil pengawasan, mereka ngerencanain lagi. Gitu terus. Selain fungsi tadi, seorang manajer itu juga harus gonta-ganti topi, kadang dalam satu hari yang sama. Ada topi antar pribadi, pas mereka harus jadi pemimpin. Ada topi informasional, waktu mereka jadi pusatnya informasi. Dan yang paling krusial, topi pengambilan keputusan, saat mereka harus jadi pemecah masalah atau negosiator ulung. Nah, ini salah satu poin yang penting banget. Seorang manajer itu cuma bisa sebagus informasi yang mereka punya. Kalau informasinya salah, ya keputusannya bakal salah juga. Dan jenis informasi yang dibutuhin itu beda banget, tergantung posisi Anda di piramida tadi. Coba bayangin bedanya. Direktur di puncak itu kayak pakai teleskop. Dia ngelihat keluar, ke pasar, ke kompetitor, ke tren, sambil memindai seluruh organisasinya. Sebaliknya, supervisor di bawah itu kayak pakai mikroskop. Fokusnya ke detail internal di departemennya sendiri. Ini dua dunia yang berbeda. Perbedaannya lanjut lagi ke cara mereka lihat waktu dan data. Direktur itu lihatnya grafik tren untuk masa depan. Supervisor, dia periksa laporan detail tentang apa yang kejadian kemarin. Makanya kadang komunikasi antar tingkatan bisa susah, karena mereka secara harfiah ngelihat data yang beda. Oke, kita udah bahas apa dan siapa dalam manajemen. Sekarang kita geser ke di mananya. Gimana sebuah organisasi itu dibangun atau disusun biar kerjaannya kelar. Sebelum kita lihat jenis-jenis strukturnya, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih organisasi itu? Intinya, organisasi itu ya sekumpulan orang yang berinteraksi buat mencapai sesuatu. Nah, struktur itu aturan mainnya, yang nentuin gimana interaksi itu harusnya terjadi. Ini dia cetak biru yang paling dasar, organisasi lini. Bayangin aja, warung kecil atau kedai kopi. Kuatnya di mana? Cepat dan tegas. Keputusan bisa diambil dalam sekejap. Tapi risikonya, semuanya bergantung sama satu orang. Kalau dia salah, ya semua ikut salah. Begitu organisasi jadi lebih besar, mereka butuh model lini dan staf. Bayangin seorang jenderal, itu lininya yang ngasih perintah. Tapi dia punya penasihat ahli, itu stafnya, kayak tim IT atau HR.
Ini bikin ada spesialisasi, tapi bisa jadi masalah juga. Saya harus dengerin siapa nih? Bos saya atau si ahli IT? Yang terakhir, ada struktur fungsional. Di sini, semua ahli dikelompokin jadi satu. Semua orang marketing di satu tim, semua orang keuangan di tim lain. Ini efisien banget, tapi bahayanya bisa tercipta silo, semacam benteng-benteng departemen di mana tim marketing jadi nggak peduli sama masalahnya tim keuangan, begitu juga sebaliknya. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang, mari kita lihat gimana cetak biru yang abstrak ini kelihatan di dunia nyata lewat 3 contoh yang konkret. Contoh pertama, lapangan futsal ABC. Ini jelas organisasi lini murni. Ada satu pemilik yang jadi bos tunggal buat kasir dan cleaning service. Nggak ada manajer tengah, nggak ada staf ahli. Buat bisnis yang sesimpel ini, struktur ini cepat dan efisien banget. Visinya jelas banget kan? Jadi yang terbaik dengan fasilitas modern. Nah, untuk tujuan yang fokus kayak gini, mereka nggak perlu birokrasi yang ribet. Struktur lini yang ramping, bikin mereka bisa gerak cepat buat ngejar visi itu. Sekarang kita naik level ke UD. Furniture ABC. Ini contoh klasik lini dan staff. Si pimpinan punya komando langsung ke manajer penjualan, itu lininya. Tapi buat bantu operasional, ada bagian administrasi dan gudang. Nah, inilah staffnya. Mereka nggak ngasih perintah, tapi ngasih dukungan biar semuanya jalan lancar. Terakhir, Akademi ABC, sebuah organisasi fungsional sejati. Semuanya diatur berdasarkan keahlian. Rektor di puncak membawahi para ahli di bidangnya. Ada Kaprodi TI dan Kaprodi SI. Masing-masing Kaprodi ini lalu memimpin para dosen yang emang spesialis di bidang itu. Efisiensi lewat spesialisasi, itu kuncinya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh pikirin soal kantor, kampus, atau bahkan tim olahraga Anda. Setelah ngerti 3 cetak biru ini, kira-kira Anda bisa nebak nggak struktur apa yang jadi fondasi dunia Anda sehari-hari? Kerangka ini ada di mana-mana kok, kalau kita tahu cara ngelihatnya.